Kimi no na wa Ultraman Zero. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita masih akan melanjutkan lagi lini Ultraman, dan kali ini juga masih tetap dari brand ZD Toys ya. Jadi ya, ini adalah ZD Toys volume 2 ya. Jadi pertama kemarin udah ada ZD Toys Ultraman Agul ya, dan sekarang kita kedatangan ZD Toys Ultraman Zero ya, si anak emasnya Suburaya. Oke, jadi simple aja untuk boxnya, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Untuk boxnya ini ada penampakannya si Ultraman Zero-nya di sini. Oke, lalu kemudian ada logo ZD Toys di kanan bawah, ada tulisannya Suburaya Productions, ada logo SCLA juga di sudut kiri bawahnya seperti ini ya. Oke, dan ya, ini untuk tampak sampingnya seperti ini, ada tulisannya dalam bahasa Mandarin yang gua juga nggak tahu ini apa, tapi sepertinya ini tulisannya Ultraman Zero. Oke, dan ya, ini tampak belakangnya si boxnya. Oke, bisa kalian lihat seperti ini ya guys untuk tampak belakang boxnya. Jadi ada posenya pose standarnya si Ultraman Zero-nya, ada posenya yang menembakkan wide zero shot-nya. Oke, dan juga ini aksesoris yang akan didapatkan ya. Jadi akan dapat kacamatanya ya untuk alat berubahnya si Ultraman Zero, dapat stand base, lalu kemudian dapat 4 pasang optional hand, ada wide zero shot-nya. Oke, lalu kemudian ada dapat efek zero slugger-nya ya. Dan ya, tentu saja ini ada bracelet untuk Ultimate Aegis-nya juga ya di tangannya si Zero ini. Oke, so ya, kurang lebih seperti itu untuk penampakan boxnya. Jadi langsung saja kita unboxing ya. Dan ya, ini barangnya masih baru ya, masih kesegel. Dan ini gue beli kemarin di Lazada. Oke, jadi gue beli dari Lazada, dari seller yang sama yang gue beli ZD Toys Ultraman Agul kemarin. Oke, tapi kemarin yang ZD Toys Ultraman Agul gue beli di TikTok Shop. Oke, terus pas gue cek di Lazada dari seller yang sama, ini kebetulan ada dapat diskon pertengahan bulan kemarin ya. Jadi ini gue dapat di harga 86 ringgit Malaysia, yang mana kalau dirupiahkan itu cuman 300.000 rupiah aja guys. Pas 300.000 rupiah, nggak lebih nggak kurang ya. 86 ringgit Malaysia atau kurang lebih 300.000 rupiah. Jadi murah banget. Oke, murah banget. Dan ya, langsung saja kita buka kotaknya ya. Oke, dan ya, seperti biasa ZD Toys dia akan ada 3 kompartemen ya. Jadi kompartemen pertama si figur Ultraman-nya. Oke, kompartemen kedua ini bersihkan aksesorisnya. Yep. Dan di kompartemen ketiga ini ada stand base-nya ya. Jadi untuk kotak dan stand base-nya kita singkirin aja dulu. Oke, so ya, kita lihat di kompartemen pertama dan juga kompartemen keduanya aja. Oke, so mari kita mulai dari kompartemen yang pertamanya di sini. Langsung saja kita buka blisternya di sini ya. Dan ya, di kompartemen pertama juga kita akan menemukan magnetnya ya, yang bisa kita gunakan untuk nyalain lampunya. Dan ya, langsung saja kita keluarin dari blisternya terlebih dahulu. Dan ya, inilah dia ZD Toys Ultraman Zero. Oke, ini masih ada plastik-plastiknya guys, jadi langsung saja kita buka terlebih dahulu untuk plastik yang masih menempel di badannya. Lalu kemudian kita coba cek detailnya lebih dekat ya. Oke, yang satu plastiknya udah, tinggal yang di bagian bawahnya ini.
Oke. Ya, udah keluar plastiknya. Oke. Dan ya, langsung saja kita coba cek detailnya. Dan ya, zero sluggernya copot. Coba kita pasangin kembali. Oke. So ya, waktunya ngecek detailnya. Oke, so ya, kita zoom lebih dekat. Dan ya, inilah dia detail dari ZD Toys Ultraman Zero. Oke, so far untuk detailnya ini bisa gua bilang bagus ya untuk detailnya. Catnya juga bagus. Ini bisa kalian lihat detail di dadanya, di perutnya, oke, di lengannya, pahanya. Oke, tampak belakangnya seperti ini ya. Catnya full, catnya bagus, nggak ada yang bleber. Oke. Dan ya, kekurangan dari ZD Toys menurut gue itu cuman satu. Dari sisi detailnya ini adalah untuk mata dan color timernya ini benar-benar kelihatan kosong ya kalau nggak dinyalain. Ya, jadi kalau mau terlihat hidup itu memang harus pakai magnetnya ini ya guys. Jadi kita harus tempelin magnetnya. Nah, matanya nyala. Dan ya, color timernya nyala. Bisa kalian lihat ya guys. Matanya nyala warna kuning dan color timernya nyala warna biru seperti ini. Nah, kalau gini baru kelihatan cakepnya ya. Kelihatan hidup. Kalau nggak nyala lampunya, kelihatan agak kosong, kayak hampa gitu ya, nggak ada isinya. Oke, so kurang lebih seperti itu untuk detailnya. Oh ya, dan ini juga ya detail untuk braceletnya, untuk Ultimate Aegis-nya. Oke, udah kepasang di sini. Yap. Dan ya, berikutnya kita coba lanjut untuk cek artikulasinya. Oke, seperti biasa, artikulasi kepala ZD Toys parah banget ya, nggak ada artikulasi kepala, nggak bisa mendongak ke belakang, nggak bisa nunduk ke bawah. Dia cuman bisa berputar kiri, berputar kanan, kayak gitu ya. Bahkan untuk miring kiri, miring kanan pun nggak bisa ya, nggak ada artikulasi kepala dan juga lehernya. Oke, parah. So ya, seperti itulah standar artikulasi kepala ZD Toys. Oke, lalu kemudian artikulasi lengannya. Oke, ini bisa mengangkat kurang lebih segini aja guys mentoknya. Oke, lalu kemudian berputar ke atas, ke belakang kayak gitu. Oke, dan di sini ada butterfly joint, bisa kalian lihat ya, seperti ini butterfly joint. Oke, lalu kemudian double joint, bisa menekuk sangat dalam seperti ini. Nice. Lalu kemudian ada artikulasi di pergelangan tangan, bisa diputar-putar kayak gini. Oke. Lalu kemudian artikulasi di dada dan perut untuk mendongak ke belakang sejauh ini guys. Oke. Membungkuk ke depan cuman bisa sejauh ini. Lalu kemudian bisa berputar kiri, bisa berputar ke kanan, bisa miring kiri, bisa miring kanan kayak gini. Oke, lalu kemudian artikulasi kaki bisa ditarik ke bawah seperti ini ya guys, ditarik ke bawah, lalu kemudian menendang ke depan, mentok sejauh ini guys. Oke, lalu kakinya ini juga kita tarik ke bawah, lalu menendang ke belakang sejauh ini. Oke, bisa split sejauh ini. Dan ya, di sini pun juga double joint untuk kakinya, bisa menekuk sedalam ini. Dan ya, ada artikulasi juga di pergelangan kakinya, berputar kiri ke kanan, ke atas ke bawahnya nggak bisa, cuma ke kiri ke kanan aja. Oke, dan ujungnya bisa ditekuk sama seperti SAF. Oke. So ya, seperti biasa untuk artikulasi memang terbatas ya untuk si ZD Toys ini. Terlebih lagi untuk artikulasi di bagian kepalanya.
Oke, so next langsung saja kita coba cek untuk artikulasi udah, aksesoris maksud gua. Oke, so ini blister kedua. Oke, kita buka blister keduanya, dan ya di sini coba kita ambil dulu satu optional hand ya. Kita coba pakai optional hand yang ini ya guys. Oke, kita ganti tangan kirinya di sini, pakaiin optional hand yang ini. Aduh, susah juga nih. Oke, sluggernya copot satu. Bentar, gue ambil dulu ya guys. Oke, ini sluggernya tadi copot. Oke, ini juga agak susah nih kalau mau dibuat pose khasnya si Ultraman Zero. Syah. Oke. Kurang lebih seperti ini ya guys, pose bertarungnya si Ultraman Zero. Oke, lalu berikutnya, oke, ini juga ada dapat. Oke, ini adalah alat transformasinya ya, alat berubahnya si Ultraman Zero yang kacamatanya ini, yang dipakai sama si Leito ya. Kalau kalian nonton serialnya Ultraman Jet, seperti ini untuk alat berubahnya. Oke, lalu kemudian kita juga akan dapat yang ini, yang sluggernya ditempel di color timernya ya. Gua lupa sih nama jurusnya ini. Oke, so ini harusnya bisa kita copot untuk color timernya. Tapi susah juga nih mau dicopot color timernya nih guys. Gue coba dorong, gue coba dari atas juga nggak mau. Nanti cobalah gue coba cek, mungkin ada di buku manualnya ya guys. Nanti gue coba cek gimana cara untuk buka color timernya ini. Oke, lalu kemudian ada ini part tangan yang nembakin white zero shotnya seperti ini. Dan ya, ini ada sluggernya yang bisa dipegang ya, jadi model senjata. Dan ya, ini adalah bagian yang kayak bagian part kecilnya ya, kalau kita cabut ininya. Oke, buat diganti dengan yang ini. Kayak gini apa kebalik ya? Kebalik ya gua pasangnya. Oh, kebalik guys. Oke, jadi harusnya itu kayak gini ya, yang versi botak. Kalau dia lagi megang sluggernya yang jadi senjata itu ya guys. So ya, coba aja kita ganti optional handnya di sini. Oke, kita ambil optional handnya yang buat megang sluggernya itu. Oke,
Dan ya, si Zero megang megang sluggernya kurang lebih kayak gini ya. Syah. Dan yang berikutnya kita coba tarik yang ininya ya. Jadi bisa dibuka seperti ini. Lalu kemudian kita pasangin tangannya yang ini. Lalu kemudian sekalian juga kita ganti tangannya pakai yang karate chop. So kita bisa buat pose White Zero shotnya. Ininya kita balikin dulu. Susah juga nih guys mau dibuat pose White Zero shotnya. So ya kurang lebih seginilah guys ya, White Zero shot tuh. Kita nyalain dulu mata dan color timernya, pingpong pingpong pingpong. Syah, White Zero shot tuh. So ya kurang lebih seperti ini ya guys untuk figure set di Toys Ultraman Zero. So gimana menurut kalian? Kalau menurut gua sih cukup lumayan ya sih untuk figur set di Toys Ultraman Zero-nya ini. Jadi dari segi detail dia cukup detail. Dari segi aksesoris juga cukup dapat lumayan ya, bisa dapat sluggernya yang jadi senjata, lalu kemudian juga yang ini yang sluggernya nempel di color timernya. Cuman gua belum tahu gimana cara buka color timernya, nanti gua coba. Dan ya seperti biasa set di Toys juga bisa menyala ya guys, ada efek lampunya bisa menyala, dapat efek kosennya juga. So ya kurang lebih sudah cukup lumayan, apalagi ini gue dapatnya murah banget ya, harganya cuman 300.000 rupiah. 86 ringgit udah termasuk shipping ya atau ongkos kirim. Jadi menurut gue ini adalah salah satu figur Ultraman yang murah tapi kualitasnya bagus dan juga tentu saja original ya guys. Jadi ya menurut gue sih ini cukup layak lah untuk figur Ultraman Zero-nya. Dan ya gue rasa segini aja untuk video unboxing dan juga review dari set di Toys Ultraman Zero. Seperti biasa kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe ke channelnya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan ya jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya, like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Gua Felix Kusuma pamit undur diri dan ciao.